warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaligita Novitasari dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Sofia Dwi Rahmawati dan Tina Erviani. Di sini kami akan membahas makalah tentang langkah-langkah pengembangan kurikulum PAI. Yang pertama, kami akan membahas bagaimana langkah-langkah pengembangan kurikulum PAI. Yang kedua, bagaimana organisasi kurikulum PAI. Yang ketiga, bagaimana implementasi kurikulum. Dan yang terakhir, bagaimana evaluasi kurikulum. Bahasan yang pertama yaitu langkah-langkah pengembangan kurikulum PAI. Nah, pengembangan kurikulum PAI itu merupakan usaha untuk merevisi dan menyempurnakan kurikulum yang telah ada. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu analisis dan diagnosis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu harus melihat 3 aspek. Yang pertama yaitu studi kebutuhan. Studi kebutuhan itu melakukan survei dengan wawancara kepada sejumlah orang, masyarakat, pemerintah terkait dengan apa kebutuhan siswa. Aspek yang kedua yaitu studi kompetensi, yaitu menganalisa kompetensi yang dibutuhkan oleh lulusan. Lalu aspek yang ketiga yaitu pendekatan analisa tugas, yaitu menganalisa setiap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik yang berkaitan dengan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Langkah yang kedua yaitu perumusan tujuan. Tujuan disusun berdasarkan analisis berbagai kebutuhan, tuntutan, dan harapan. Langkah yang ketiga yaitu pemilihan dan pengorganisasian materi. Pada dasarnya, pemilihan materi harus berdasarkan kriteria, di antaranya yaitu materi harus berdasarkan tujuan dan materi harus bermanfaat untuk kehidupan. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar. Pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar itu dapat dilakukan dengan pendekatan strategi, metode, dan teknik tertentu. Jadi, pengalaman belajar yang dipilih harus mencakup berbagai pengalaman yang menarik minat siswa. Sedangkan langkah yang kelima yaitu pengalaman alat evaluasi. Evaluasi dimanfaatkan untuk menelaah apakah kegiatan yang telah dilakukan itu sesuai dengan tujuan atau belum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang organisasi kurikulum dan implementasi kurikulum. Organisasi kurikulum yaitu pola atau struktur bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jenis-jenis organisasi kurikulum itu ada 3. Yang pertama, mata pelajaran terpisah, yaitu kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran yang terpisah satu sama lain, terlepas dan tidak mempunyai kaitan satu sama lain, sehingga banyak jenis mata pelajaran menjadi sempit ruang lingkupnya. Yang kedua, mata pelajaran gabungan, yaitu kurikulum ini menekankan hubungan di antara satu pelajaran dengan mata pelajaran yang lain, tetapi tetap memperhatikan ciri atau karakteristik tiap bidang studi tersebut. Yang ketiga, kurikulum terpadu, yaitu menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas di antara satu mata pelajaran yang lain. Selanjutnya, implementasi kurikulum yaitu suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga dapat memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap dalam suatu aktivitas pembelajaran sehingga peserta didik menguasai seperangkat kompetensi tertentu sebagai hasil interaksi dengan lingkungan.
Materi selanjutnya yaitu evaluasi kurikulum. Pengertian evaluasi kurikulum menurut Rutman and Mowbray menjelaskan evaluasi sebagai penggunaan metode ilmiah dan menilai implementasi dan outcome suatu program yang berguna untuk proses membuat keputusan. Sedangkan menurut Kalinski, evaluasi adalah sebagai suatu metode penelitian yang sistematis untuk menilai rancangan dan implementasi efektivitas suatu program. Menurut dua penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kurikulum adalah suatu kegiatan yang sistematis tentang manfaat, kesenian efektivitas dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan dengan mengumpulkan data yang valid, dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat membuat keputusan baru tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Evaluasi kurikulum sendiri mencakup keseluruhan kurikulum dan atau masing-masing komponen kurikulum seperti tujuan, visi, dan metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum tersebut. Tujuan evaluasi kurikulum. Secara umum ada dua evaluasi kurikulum, yaitu evaluasi yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi program. Yang kedua, evaluasi dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan kurikulum atau pembelajaran. Sebagai alat bantu evaluasi, ada kalanya berfungsi dalam usaha memperbaiki program dan menentukan tindak lanjut pengembangan kurikulum. Jadi maksudnya di sini sebuah evaluasi itu membuat untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, atau evaluasi seberapa kita bisa mampu memahami sesuatu hal. Dari kedua tujuan evaluasi kurikulum di atas, pada intinya menjelaskan bahwa evaluasi kurikulum guna mengetahui keberhasilan maupun kekurangan proses pelaksanaan kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan indikator kinerja yang dapat dievaluasi berupa efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan atau visibility program. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Indikator kinerja akan dievaluasi yang efektivitas dan program. Dalam arti luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari beberapa aspek, yaitu efektivitas, relevansi, dan kelayakan program. Evaluasi dalam pengembangan kurikulum dimaksudkan untuk keperluan perbaikan program. Perbaikan program ini dimaksudkan evaluasi bersifat konstruktif karena informasi hasil evaluasi dijadikan input bagi perbaikan pengembangan program kurikulum. Jadi, evaluasi dipandang sebagai tolak ukur suatu keberhasilan pengembangan sistem. Yang kedua, pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Selama dan terutama pada fase pengembangan kurikulum diperlukan pertanggungjawaban sosial, ekonomi, dan moral berupa kekuatan dan kelemahan kurikulum serta upaya untuk mengatasinya, dan berbagai pihak yang memsponsori kegiatan pengembangan kurikulum dan yang menjadi konsumen dari kurikulum yang telah dikembangkan. Yang ketiga yaitu penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Tindak lanjut hasil pengembangan kurikulum dapat berbentuk jawaban atau atas dua keyakinan pertanyaan. Pertama, apakah kurikulum baru tersebut akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? Yang kedua, dalam kondisi yang bagaimana dan dengan cara yang bagaimana pula kurikulum baru tersebut akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada. Pertanyaan kedua dirasakan lebih konstruktif dan lebih dapat diterima ditinjau dari segi sosial, ekonomi, moral, maupun teknis. Jadi, untuk menghasilkan informasi yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan yang kedua, itulah diperlakukan adanya kegiatan evaluasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.